Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petepang deui nya baraya bertemu kembali dengan saya di Kang Adoy Channel. Setelah sangat lama sekali saya tidak pernah membuat konten ya. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat konten sekaligus mereview aneka batuan fosil kelor beserta energi yang terkandung di dalamnya ya. Cukup lama, bahkan lama banget saya tidak pernah bikin konten-konten lagi seperti ini ya. Mumpung ada kesempatan saya akan mencoba nih. Di depan kita di sini ada beberapa beberapa jenis atau sisa batuan fosil kelor nih yang sudah dibentuk, sudah jadi cincin yang low stone maupun yang masih berupa bahan. Ini untuk bahan hanya contoh beberapa saja ya, masih banyak sisa bahan yang lainnya. Sebelumnya semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba untuk mereview nih satu persatu ya beberapa jenis batuan fosil kelor. Tapi ini ada beberapa jenis yang bukan termasuk fosil kelor sebetulnya. Ini hanya memenuhi kotaknya aja nih. Ini 1, 2, 3 ini bukan dari jenis kelor. Untuk yang lainnya insya Allah semua dari jenis fosil kelor. Batuan fosil kelor ini adalah batuan yang saya dapatkan selama pembolangan di daerah Ciminyak, Rancapanggung, Kabupaten Bandung Barat. Nah, bahan-bahan ini hasil pembolangan. Kalau yang ngikutin video saya, banyak video pembolangan. Ini hasil-hasil pembolangan selama ini. Ini hanya sebagian kecilnya aja, contoh aja ya. Ini yang sudah saya bentuk. Oke. Kita sambil review, sambil ngobrol santai aja lah tentang batuan fosil kelor ya. Jadi fosil kelor itu ada beberapa varian atau beberapa jenis ya. Dari mulai yang warnanya hitam, ini dulu deh nih. Ada yang mulai dari warna hitam seperti ini ya. Ini gosokan bentukan natural ya, bentukan natural. Nah, kita zoom. Nah, ini bentukan natural seperti ini, cukup sakral ya. Warnanya sudah hitam legam nih, atau biasa orang sebutnya ini fosil galih kelor. Yang sudah hitam ini biasanya disebut bahasa pasarnya atau marketnya itu di kita itu fosil galih kelor. Nah, sebetulnya lantas apa sih yang membedakan ya? Karena ada beberapa penyebutan juga nih untuk batu fosil kelor ini di tiap daerah biasanya beda-beda ya. Untuk galih kelor itu sendiri kita bahas dulu mengenai galih kelor ya. Jadi galih itu sejatinya adalah inti dari suatu tanaman atau suatu pohon gitu ya, tumbuhan ya. Nah, untuk kelor sendiri sebetulnya disebut galih itu, saya ada contoh ini ya. Ini salah satu contoh bahan yang sudah kristal. Bentar, kita basahi dulu ya. Kita basahi dulu. Ini saya langsung mulai dengan contoh bahan yang sudah kristal ya. Kristal ini mantul, pokoknya mantap betul. Ini sudah kristal. Saya kasih contoh dulu yang sudah jadinya, langsung aja mulai dari yang sudah kristal nih. Ini contoh jadi dari bahan ini ya, dari bahan ini yang sudah kristal. Nah, ini kristalnya plong, warnanya coklat, mirip dengan batu solar ya, tapi dia ada serat-serat kayunya terlihat dengan jelas ya. Ini kristal. Ini sisa bahannya saya hanya tinggal segini dari
asalnya cukup banyak sih, cuman sudah diolah ada sisa segini nih. Nah, kita balik lagi, apa sih yang disebut dengan galih tadi ya? Galih itu adalah inti dari suatu tanaman atau tumbuhan gitu. Nah, pada fosil kelor itu sendiri yang disebut galih itu sejatinya adalah bagian paling tengah gitu. Hampir setiap pohon itu bagian paling tengahnya itu yang disebut dengan galih, dan identik warnanya itu hitam, biasanya sudah menghitam gitu ya. Nah, kalau dari contoh bahan yang ini, kalau kita ingin mengetahui mana sih galihnya, nah ini kebetulan ada nih. Kita balik, nah ini dia. Ini tengah ini kurang kelihatan ini ya, yang hitam ini. Nah, tengah ini yang hitam nih, inilah yang sejatinya disebut dengan galih atau inti dari suatu tumbuhan lah saya sebut ya. Di sini berhubungan dengan, karena ini kita bahas tentang fosil kelor, maka ini adalah galih dari kelor, pohon kelor. Nah, inilah galih kelor itu sebetulnya ini nih, yang di tengah ini. Tapi karena ini sudah membatu, maka kita sebut dengan fosil galih kelor. Terus apakah setiap fosil kayu dalam istilah batuannya, fosil kayu yang berwarna hitam itu adalah galih kelor? Tentunya bukan. Tentunya bukan. Karena hampir setiap tanaman atau pohon, bongkahan pohon atau kayu itu hampir semua bisa menjadi berwarna hitam kalau sudah menjadi fosil ya. Tergantung dari mineral penyusun yang terjadi saat proses pemfosilan gitu. Jadi kontur tanah sekitar juga mempengaruhi. Nah, setiap daerah itu berbeda-beda. Mineral yang masuk ke dalam pohon kelor itu selama terjadinya proses pemfosilan itu yang akan mempengaruhi warna pada suatu fosil kelor. Nah, ini kita sisihkan dulu. Ini contohnya ya. Nah, ini full hitam nih. Sudah full hitam. Nah, bahkan ini kita lihat ada glitternya juga ya, bling-bling ya. Ini sudah hitam. Nah, dalam bahasa market atau pasaran di Indonesia, ini disebutnya fosil galih kelor karena identik dengan warnanya yang hitam. Tapi sebetulnya tidak semua fosil kayu yang berwarna hitam itu adalah fosil kelor gitu, fosil galih kelor. Karena banyak juga, apalagi adalah daerah Kalimantan ya, kayu ulin Kalimantan itu hitam, kayu hitam Kalimantan. Bahkan untuk kayu asem sendiri ada yang sudah fosilnya itu berwarna hitam gitu. Nah, ini fosil kayu kelor gitu, karena sejatinya warna fosil kelor itu, pohon kelor itu ya ini, seperti ini gitu, krem ya, krem putih kecoklatan. Sejatinya warna fosil kelor itu ya putih kecoklatan gitu. Lantas kenapa ini bisa menjadi hitam? Karena dia pengaruh dari tadi mineral yang masuk pada saat terjadinya proses pemfosilan gitu. Nah, kalau yang hitam-hitam begini biasanya banyak mengandung karbon ya, kalau saya tidak salah itu mengandung karbon. Jadi ketika terjadinya proses pemfosilan, daerah tempat tertimbunnya si pohon kelor ini banyak mengandung mineral karbon masuk ke dalam pori-pori si kayunya, terjadi proses pemfosilan selama ratusan bahkan ribuan tahun sehingga berubahlah dia menjadi warna hitam. Nah, apa yang membedakan batu fosil kelor dengan batu hitam lainnya? Karena contoh batu black oval pun sama, itu dari fosil kayu ya, dia berwarna hitam. Hanya yang membedakan, nah sedikit yang membedakan, kalau sudah biasa memegang batu fosil kelor itu biasanya bisa dilihat dari awalnya itu dari seratnya dulu nih. Serat-seratnya itu ada serat-serat khusus yang merupakan ciri dari fosil kelor itu sendiri gitu. Nah, dari serat-serat ini ya, serat kayunya ya. Ini serat kayunya, ini serat kayu kelor gitu, ciri khas serat kayu kelor. Nah, selanjutnya biasanya akan lebih
teridentifikasi lagi gitu istilahnya ya, pada saat proses pemotongan nih. Untuk fosil kelor ini sendiri pada saat dipotong biasanya dia akan mengeluarkan aroma atau bau yang khas gitu, yang khas untuk si fosil kelor itu sendiri. Ada aroma yang khas itu, baunya itu beda walaupun sudah menjadi batu, tapi ketika dipotong itu ada aroma khas dari kelor itu gitu ya. Nah, ini salah satu contoh galih nih, galih kelor, tapi ini masih berupa kayu. Ini belum menjadi fosil, dia masih berupa kayu. Galih kelor. Nah, dalam bahasa pasar kita lagi disebutnya galih kelor mati ngurak. Jadi si pohon kelor yang sudah berusia ratusan tahun biasanya, bahkan sampai ribuan tahun, itu kan biasanya yang udah mati itu mengeras tuh, mengeras. Kalau kita lihat di bagian tengahnya itu biasanya bagian luarnya itu warnanya udah coklat tua, tengahnya itu lebih hitam gitu. Nah, ini galih, ini masih berupa kayu, belum menjadi batu. Nah, gelang ini masih berupa kayu. Nah, ini yang contoh yang fosil ya, fosil kelor hitam sudah membatu keras. Nah, ini yang berglitter nih, seperti contoh bahan yang tadi yang itu yang kita review tadi. Nah, ini gosokannya saya gosok manual, dia masih terlihat pori-porinya supaya efek dari si glitternya itu kelihatan itu. Glitter atau dalam bahasa pasar batu akik di kita itu disebut dengan pasir intan ya. Ini glitter biasanya dari mineral silika nih yang menempel. Ini ada yang buricak burinong cek orang Sundawanya. Yang buricak burinongan eta silikanya atau glitter, jadi berglitter gitu. Cukup istimewa ya. Hitam dengan glitter nih. Ini contoh lagi, contoh. Nah, ini si serat kayunya itu dia terlihat berbeda dengan batuan fosil kayu yang lainnya gitu. Nah, ini contoh lagi yang hitam sudah kristal nih, kristal ini tembus ya. Mana dia jatuh? Ini tembus hitam, kalau di center dia tembus merah nih, seperti batu Yaman. Ketika di lab ada beberapa yang keluar Sadgalsedon, ada juga yang keluar ya Vetrified wood, atau intinya apa sih, kayu yang membatu lah ya, kayu yang membatu gitu. Ini kelihatan dari serat-seratnya ya. Ini di center tembus merah. Ini fosil kelor yang sudah kristal. Nah, selain yang berwarna hitam, ada juga fosil kelor itu. Nah, kita masih yang bahas yang warna hitam deh. Untuk yang warna hitam itu dalamnya biasanya perpaduan nih. Ada yang seperti ini seratnya ini serat sudah kristal. Nah, ada campuran kristalnya, ini tembus depan belakang tembus, kalau di center dia tembus juga ya. Ini seratnya sudah kristal nih, kalau di center tembus, cuman saya nggak ada center, jadi kita lihat seperti ini aja lah. Nah, ada juga batu fosil kelor itu yang berserat emas, dalam bahasa pasar kita disebutnya serat emas ya, atau sebetulnya itu merupakan pairit ya. Jadi mineral yang masuk pada saat proses pemfosilannya itu adalah mineral pairit. Dia masuk ke dalam serat-serat ya, karena fosil kelor itu sejatinya cukup rapuh ya, pori-porinya lumayan besar, jadi mudah mineralnya itu mineral penyusun ketika pemfosilannya mudah masuk. Nah, ini salah satu contoh yang serat emas. Serat emas, atau saya biasanya bilang kalau yang seperti ini badar emas nih, karena dia tuh udah full ya, full dengan serat emas, depan belakang tembus. Oh, full serat emas, galih kelor serat emas bahasa pasar kita ya, atau fosil kelor serat emas. Nah, ini ada juga yang tapak jalak kecil ya, tapi dia tidak tembus tapak jalaknya.
hanya simetris di bagian atasnya saja, bagian bawahnya tidak tembus. Ini motif yin dan yang merupakan keseimbangan ya. Ini masih satu bahan dengan yang tadi tapak jalak, dengan ini juga ya. Nih saya bikin bentukan loreng harimau. Ini juga, ini masih satu bahan, ini juga masih satu bahan. Ini combong ya, combong, double combong. Dia ada 2 combong. Saya pernah share juga videonya di short video. Ini combong yang pertama, dari sini ke sini ke tengah ini combong. Satu lagi tuh di bawah itu ada combong. Ini combongnya serambut ya, hanya masuk serambut. Ini juga masih combong nih. Ini serat emas, dia combong, double combong. Combong satunya segorok wong ya, atau besar. Ini combong satunya lagi serambut. Ini ada serat emas, double combong. Kalau ini satu bahan dengan yang tadi 2, dan ini nih, ini masih satu bahan ke sini. Ini saya bentuk seperti ini juga natural ya, unik. Nah, ini motif kurung bungkem ya, kurung bungkem, fosil kelor kurung bungkem. Ini ada lagi yang ini motifnya cukup unik nih, cukup unik karena dia bercampur dengan apa ya, ini mirip batuan cadas sebetulnya ini yang ininya. Lalu mana lagi? Nah, ini ada juga yang istimewa, fosil kelor hitam, seratnya emas ya. Ini lafaz Allah ya, alif, sini lam, sini ini haknya ya, lafaz Allah. Ini satu bahan dengan ini dia. Ini bahan tunggal hanya jadi 2 piece ya. Nah, ini lafaz Allah ya, terlihat ya. Ini alif, di sini lam, ini haknya ke sini ya. Lafaz Allah. Nah, batu fosil kelor lafaz Allah serat emas. Ada juga yang mana lagi yang belum? Kalau ini cukup unik. Ini fosil tapi ini bagian getah nih. Jadi di luarnya itu fosil kelor, tapi dia ada getahnya yang sudah membatu. Tapi ini cukup keras, berbeda dengan getah katilayu yang empuk ya. Kalau ini cukup keras nih. Nah, ini masih satu bahan dengan yang tadi, yang loreng ini, yin yang tapak jalak, ini masih satu bahan, tapi ini dari bagian apa namanya, apa tadi, getahnya ya. Ini bercampur dengan serpihan bubuk dari kayu kelornya itu ya, semi kristal. Dia tembus sedikit sih, hanya bagian ini kalau nggak salah ini tembus. Ada juga selain yang hitam tadi fosil kelor, lain satu lagi yang untuk yang hitam dulu saya habiskan dulu. Ini cukup unik juga. Ini saya gosokan natural. Nah, ini ada mineral silika atau berglitter tadi yang menempel di fosil kelor ya. Akhirnya saya gosok secara apa namanya, natural, bentukannya natural seperti ini supaya terbawa si efek glitternya. Cukup istimewa ya. Ini ada motif-motifnya di bagian kristalnya, cukup istimewa. Nah, dia yang uniknya juga si kelornya ini adalah seratnya berwarna merah. Ini satu bahan dengan ini. Ini masih satu bahan nih. Saya bentuk natural aja sih, ngejar keunikannya aja nih. Bentuknya bahannya itu dari yang ini dia. Ini cukup unik ya. Hitam tapi dia ada seratnya berwarna merah. Nih. Unik ya. Luar biasa ya. Fosil kelor dia ada serat berwarna merah. Ini bercampur dengan merahnya ini jasper ya, material jasper. Kulitannya ini masih kelihatan seratnya nih, serat kelornya kelihatan di kulitannya ya. Ini udah saya potong-potong. Dia bercampur. Nah, ini ada bercampur dengan mineral kristalnya juga nih.
kuarsa. Batuan kuarsa ini juga nih putih-putihnya ya. Ini ada motif, sudah saya lingkari nih, motif apa namanya, burung kenari. Burung kenari ini ya. Ini motif burung kenari, nah ekornya cukup panjang nih, dia sedang bertengger. Belum saya gosok nih. Nanti saya bawa ke tukang gosok, kita bikin nih motif burung kenari unik nih. Statnya warna merah begini, antik ya, luar biasa ya. Adep pokok namanya, is the best lah. Nah selain tadi yang hitam-hitam, nah ini satu lagi nih yang motif yin yang juga nih. Yin yang ini satu bahan dengan mana ya, ini nih, ini dengan ini ya, dengan yang combong, double combong tadi, ini satu bahan dengan yang ini nih. Saya gosok, dapat motif yin yang cukup simetris, mantap, luar biasa. Nah, selanjutnya selain yang berwarna hitam tadi, ini masih ada yang warnanya natural nih, putih krem ya. Nah, seperti ini natural, warnanya putih krem. Contoh jadinya adalah ini tinggal satu. Sebelumnya ada yang tapak jalaknya tapi sudah termahar ya. Ini sebetulnya saya bentuk tapak jalak juga, larinya tapak jalak Sri Gunting, tapi dia tidak simetris ya. Tembus, bahkan ini ada kurungnya nih, kurung, sebut tapak jalak kurung, tapak jalak kurung, tapak jalak Sri Gunting kurung. Ini istimewa sekali, cukup sulit untuk dapat motif seperti ini ya, unik, mantap. Yang sebelumnya ada tapak jalaknya nih, yang tapak jalaknya satu piece sudah termahar, sudah cukup lama. Ini sisa satu nih, ageman saya nih, mantap ya. Ini kalau di center tembus dia si serat kristalnya, ini mantap pokoknya, madep lah. Nah, ada juga yang seperti ini masih satu bahan, motif kismar ya, kuncung semar. Ini terlihat ya kepalanya nih, ini kuncungnya, ini jidatnya, ini hidungnya, mulutnya, kuncung semar. Ini motif semar ini ada 2 piece, sebelumnya pernah di video lama saya pernah saya review juga kuncung semarnya. Yang satunya lagi itu lebih terlihat ya, kalau ini siluet lah, siluet kisemar nih, kuncung semar. Nah ini uniknya belakangnya itu dia motifnya yin yang nih, ini belum saya lem ya. Nah, saya buka 2 motif, jadi depannya itu motif kisemar atau kuncung semar, belakangnya ini yin yang, ini motif yin yang. Ini istimewa sekali, jarang juga bisa dapat yang seperti ini, 2 motif. Ini yang coklatnya ini semi kristal, sedikit tembus kemerahan ya. Ini boleh mau dijadikan yang depan mana aja, mau depannya yang kuncung semar ini atau mau yang depannya yang apa ini namanya, yin yang ini juga, yang manapun juga luar biasa. Ini sangat jarang sekali dapat yang seperti ini, luar biasa, sangat jarang pokoknya. Nah kalau ini 2, ini batu badar asem ya, atau fosil asem tapak jalak, tapi dapatnya mini kecil begini, tembus. Nah, cukup simetris. Ini satu lagi juga sama, ini mah asem ya, nggak akan saya review terlalu dalam. Nah, kalau ini dari sarang semut, fosil sarang semut, motif lafaz Nabi Muhammad SAW ya, mim ha mim dal. Oke, kita balik lagi, kita bahas lagi yang batu fosil kelor tadi ya. Nah ini juga liontin besar, untuk fosil kelor masih satu bahan dengan yang tadi, yang ini yang tapak jalak dan juga yang semar ya. Ini dapat motifnya cukup besar nih, motif kepala hewan, mantul. Nah, mantap betul pokoknya mah, menurut saya sih mantap ya. Nah, contoh-contoh bongkahannya seperti ini ya. Ini batuan ini semua hasil pembolangan saya selama ini ya, batuan hasil alam dari daerah Ciminyak, Rancapanggung, Kabupaten Bandung Barat ya, menyimpan potensi batuan fosil yang cukup luar biasa. Nah saya singgung sedikit untuk masalah energi, saya bilang ya, ini durasinya cukup panjang. Jadi batuan alam itu
hasil pembuangan, apalagi terutama fosil ya. Fosil itu usianya itu bisa ratusan, ribuan, ratus ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu gitu. Jutaan tahun yang lalu. Jadi dia lama terkubur, terisi dengan mineral-mineral, dan mampu bertahan sehingga terbentuklah menjadi sebuah fosil atau membatu gitu ya. Itu istimewa sekali. Otomatis dengan jangka waktunya yang sangat lama dia berada di alam, dia akan menyerap energi di sekitarnya, energi alam yang ada di sekitarnya gitu. Sehingga setiap batuan fosil keloid itu memiliki energi alam tersendiri. Kadar kekuatan energinya tergantung dari ya di mana tempat si batu fosil itu berada gitu. Kandungan energinya, hampir semua batuan fosil keloid itu memiliki energi alam, tapi besar atau kecilnya energi alam yang tersimpan di dalam batuan fosil keloid ini ya tadi tergantung dari berapa lama dia berada di alam dan daerah tempat terjadinya pemfosilannya gitu. Nah, selain itu untuk fosil keloid sendiri, ini untuk orang yang percaya, memiliki beberapa khasiat ya. Walaupun sekarang banyaklah diulas di Google khasiatnya apa ya. Untuk orang yang percaya ya, bukan berarti menjadikan batu ini, kita mempercayai batu ini memiliki tuah dan lain-lain lah. Tapi energi alamnya itu memiliki khasiat tersendiri gitu. Jangan sampai kita benar-benar meyakini, menjadikan bahwa batu ini berkhasiat yang berlebihan. Kalau dalam agama Islam dikhawatirkan nantinya akan menjadi musyrik gitu ya. Makanya banyak yang menjual batu keloid itu dengan dalih isian hodam dan lain-lain gitu. Kalau saya tidak menyebut itu hodam, tapi lebih ke energi alam yang tersimpan, dan energi alam tersebut memiliki beberapa khasiat ya, tergantung dari kepercayaan dan keyakinan si pemakainya gitu. Nah, bahkan kalau di daerah saya, dari si pohon kelor yang masih hidupnya saja itu sudah banyak sekali khasiatnya kan ya. Bahkan sudah diakui oleh dunia juga, sudah ada penelitiannya juga manfaat dari tumbuhan kelor, dari mulai daun, batang gitu ya. Itu banyak sekali, daunnya sangat banyak sekali khasiatnya, batangnya juga. Kalau di kampung-kampung itu biasanya daun kelor itu digunakan untuk pembersihan, misalnya pembersihan sepuh-sepuh zaman dulu yang memiliki ilmu-ilmu tertentu, ketika akan meninggal pembersihannya oleh daun kelor. Di daerah saya itu setiap ada yang meninggal lah, intinya setiap ada yang meninggal usianya sudah cukup sepuh, itu biasanya ketika proses pemandian si airnya itu akan dicampur dengan daun kelor gitu. Bahkan bisa dijadikan juga media untuk mengobati orang yang kesurupan kalau daerah saya gitu. Kalau ada yang kesurupan sulit untuk disembuhkan, cukup cari daun kelor, diciprat-cipratkan atau dipukul-pukulkan ke orang yang kesurupan tersebut, itu bisa menyembuhkan ya, menyadarkan kembali. Karena khasiat dari tanaman kelor itu memang tidak disukai oleh jin ya, berdasarkan beberapa riset dan penelitian. Tapi itu kembali lagi ke kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Apalagi untuk yang beragama Islam, jangan sampai berlebihan meyakini suatu benda memiliki tuah tertentu gitu, karena dikhawatirkan akan menjadi sebuah kemusyrikan gitu. Namun di agama Islam juga kita diwajibkan untuk meyakini atau mengimani hal-hal yang gaib, itu memang ada ya. Nah, tapi untuk fosil keloid sendiri, saya kembali tegaskan lagi, setiap batuan fosil keloid ini memiliki energi alam tersendiri yang bisa dirasakan oleh bahkan orang yang awam sekalipun gitu. Ini biasanya ketika digenggam seperti ini dalam waktu yang lama sambil kita berkonsentrasi, nanti akan terasa itu si energinya gitu, sekuat apa, sejauh apa gitu ya.
Nah, sering ada yang nanya nih, Kang, katanya kalau misalkan untuk dapat batu fosil kelor itu memerlukan ritual-ritual tertentu. Enggak juga ya, enggak juga ya, karena tempat di mana ditemukannya batuan fosil kelor itu biasanya tidak jauh dari perkebunan kelor gitu. Jadi biasanya di sekitar daerah tempat ditemukan batu fosil kelor itu akan ditemukan juga perkebunan kelor yang sudah berusia cukup lama gitu. Seperti daerah saya itu daerah Ciminyak itu ya, itu kan dekat pegunungan. Tempat saya membolang itu di aliran sungai tapi dekat pegunungan. Nah, di pegunungan itu memang banyak ditemukan perkebunan fosil kelor yang fosil kelor purba lah istilahnya lah. Kalau zaman dulu itu kan fosil kelor itu besar-besar ya, besar-besar, tapi seiring berjalannya waktu kesini makin kesini sudah sangat jarang ditemui fosil kelor itu ya. Hanya ada daerah perkampungan gitu, itu pun batangnya kecil-kecil gitu, masih muda-muda gitu. Kalau yang tua-tua itu kan besar-besar, warnanya sudah coklat kehitaman gitu. Nah, kalau beruntung itu biasanya dalam pohon kelor yang sudah berusia ratusan tahun, yang biasanya disebut mati ngurak ya, mati ngurak itu di dalamnya kita bisa temukan tadi di inti dari si pohonnya itu. Nah, ini ya, ini bisa ditemukan galih kelornya yang sudah membatu gitu. Ada juga yang masih berupa kayu, tapi ada juga yang sudah membatu gitu. Ini ya, galih kelornya. Itu saja mungkin sedikit review tentang batuan fosil kelor yang saya miliki hasil pembolangan selama ini ya, yang sudah jadi cincin, juga yang masih berupa bahan atau bongkahan gitu ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang serak, kurang maksimal gitu ya, kurang lah, banyak kekurangannya. Pengetahuan saya pun memang ya terbatas. Saya juga masih banyak belajar tentang batuan fosil kayu, terutama untuk kelor ini ya. Untuk si fosil kelor saya juga masih banyak belajar. Ini hanya sepengalaman saya saja selama menggeluti batuan fosil kelor ini ya. Batuan fosil kayu saya cukup banyak, koleksi saya cukup banyak, tapi memang yang saya senangi ya lebih ke fosil kelor ini. Makanya saya berusaha memperdalam atau mempelajari lebih dalam lah tentang batuan fosil kelor ini gitu ya, dari mulai proses pembentukan menjadi fosilnya, kemudian khasiat dan lain-lain gitu ya, ciri-cirinya fosil kelor itu seperti apa ya. Karena cukup terbiasa dari mulai membolang, mengolah sampai jadi cincin gitu. Mengolah bukan saya sebetulnya, saya masih ke tukang gosok, tapi ketika proses penggosokan itu saya ada di tempat dan saya menyaksikan sendiri ciri-cirinya. Pertama saya pelajari dari Google, saya sering sharing dengan orang-orang yang lebih paham juga tentang fosil kelor, dan ciri-cirinya mayoritas ketika digosok itu sesuai gitu ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, atau misalkan ada kesalahan saya dalam menyampaikan informasi mengenai batu fosil kelor ini. Saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Sekali lagi hatur nuhun ya, terima kasih yang sudah support channel saya sampai detik ini. Jangan lupa di like, komen, dan share, juga subscribe ya, supaya channel saya bisa semakin berkembang ke depannya dan saya bisa banyak lagi membuat konten-konten edukasi tentang fosil kelor seperti itu ya, fosil kelor dan galih kelor. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena saya juga hanya manusia biasa yang masih banyak belajar. Untuk yang lebih paham mengenai batu fosil kelor, apabila saya ada kesalahan boleh silahkan, ada yang mau menambahkan apapun itu tentang fosil kelor silahkan langsung saja di kolom komentar ya. Atau ada yang berminat misalkan untuk mengkoleksi batuan fosil kelor baik yang berupa bongkahan atau yang sudah jadi, boleh kontak saya di nomor WA yang saya cantumkan di deskripsi ya, atau saya sebutkan di 08953365846007. Sekali lagi 08953365846007. Saya Kang Aduy dari Bandung Barat. Sekali lagi hanupis hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Semoga kita selalu
diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya, halal dan juga berkah atau barokah. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.